Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Krishnamma. Film ini dibintangi aktor Tollywood Satyadev Kancarana dan disutradarai oleh Gopala Krishna. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Badra, Siva, dan Koti adalah pemuda yatim piatu. Mereka bertiga hidup bersama sejak kecil. Venkat adalah kapolsek. Suatu hari di kota Wijayawada di provinsi Andhra Pradesh hiduplah 3 orang bocil yatim piatu. Mereka adalah Badra kecil, Siva kecil, dan Koti kecil. Sejak kecil mereka bertiga hidup bersama. Demi menyambung hidup, mereka bertiga bekerja sebagai kurir obat terlarang. Suatu pagi, mereka bertiga berkumpul bersama. Ketika Badra kecil memberikan paket obat terlarang kepada pembeli, polisi langsung menyergap dan mengejar Badra dan Koti kecil. Polisi tidak mengejar Siva kecil. Karena tidak ingin Badra dan Koti tertangkap, Siva kecil membohongi polisi dengan mengatakan paket obat terlarangnya ada di dalam tasnya. Siva kecil kemudian ditangkap dan dipenjara. Siva kecil berkorban untuk Badra dan Koti kecil. Beberapa tahun kemudian, mereka bertiga tumbuh dewasa. Mereka bertiga selalu berenang di Sungai Krishna. Demi bertahan hidup, Badra dan Koti masih menjadi kurir obat terlarang. Sedangkan Siva tidak lagi menjadi kurir obat terlarang. Siva lebih memilih membuka toko percetakan. Badra dan Koti tidak pernah membicarakan obat terlarang di depan Siva. Karena Siva pasti marah jika mendengar Badra dan Koti masih menjadi kurir obat terlarang. Meskipun berbeda jalan, mereka bertiga tetap hidup bersama. Mereka bertiga saling melindungi satu sama lain. Pagi hari, seperti biasa, Siva bekerja di toko percetakannya. Siva sedang mengerjakan pesanan cover buku dari seorang mahasiswi. Di toko, Siva dibantu asistennya, yakni seorang bocil bernama Anbu. Di kampung Badra, seorang pria bernama Dasana bekerja sebagai pengedar obat terlarang. Dasana juga dikenal dekat dengan polisi. Siang hari, Dasana memanggil Badra dan Koti. Dasana memerintahkan Badra dan Koti untuk mengambil paket obat terlarang di pasar. Badra dan Koti patuh dan menurut saja. Badra dan Koti lalu pergi ke pasar. Badra dan Koti kemudian mengambil paket dari seorang pria. Beberapa intel langsung mengejar Badra dan Koti. Musuh Badra yang juga merupakan kurir obat terlarang bernama Michael senang melihat Badra dan Koti dikejar-kejar intel. Michael iri kepada Badra yang selalu mendapatkan paket. Ketika berlari, Badra tidak sengaja melewati daerah kekuasaan Michael. Badra dan Koti berlari di depan Michael dan menendang dagangan Michael. Di balik dagangan Michael terdapat paket obat terlarang. Ketika para intel lewat, mereka melihat paket obat terlarang di dagangan Michael. Para intel itu langsung menangkap dan memenjarakan Michael. Sedangkan Badra dan Koti berhasil kabur melarikan diri. Malam hari, Dasana, Badra dan Koti merayakan keberhasilan mereka. Mereka bertiga mabuk bersama. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, Siva datang menghampiri mereka. Dasana merasa tidak enak kepada Siva. Dasana lalu kembali pulang. Siva menyuapin Badra dan Koti makanan. Setelah itu, Badra dan Koti tertidur pulas. Pagi hari, di sebuah kos putri, seorang mahasiswi bernama Mina sedang mengobrol bersama teman-teman kosnya. Di lantai atas, ibu kos sedang mengobrol bersama bapak kos. Bapak kos yang merupakan seorang politisi meminta izin kepada istrinya untuk mengadakan rapat bersama rekan-rekannya di rumah. Ibu kos tidak suka suaminya terus melakukan rapat di rumah karena di lantai bawah adalah kos putri. Namun, ibu kos terpaksa mengizinkan. Besok pagi, Mina mengambil fotokopiannya di toko fotokopi. Mina bertanya kepada temannya di mana ia membuat cover buku untuk fotokopiannya. Teman Mina menjawab di toko percetakan Siva. Mina dan temannya kemudian pergi ke toko percetakan Siva.
Mina bertanya kepada Siva, apakah cover bukunya sudah selesai? Siva menjawab, cover bukunya belum selesai. Mina mendesak Siva agar segera menyelesaikan cover bukunya. Siva berjanji akan menyelesaikannya besok. Mina lalu kembali pulang. Besok pagi, Dasana membicarakan paket obat terlarang berikutnya kepada Badra dan Koti. Dasana mengatakan paket obat terlarang berikutnya sejumlah 60 kg yang harus diambil di luar kota. Badra menolak karena lokasinya terlalu jauh. Hal itu sangat beresiko. Dasana kesal dan adu mulut dengan Badra. Badra duduk di depan toko Siva untuk menenangkan diri. Koti menemani Badra. Tak lama kemudian, Mina datang untuk mengambil cover bukunya. Cover buku Mina sudah selesai, tapi ternyata Anbu salah memberikan warna. Mina marah kepada Siva. Mina tidak mau menerima cover bukunya. Mina meminta uangnya kembali. Siva meminta maaf dan mengembalikan uang Mina. Badra tidak terima melihat perlakuan Mina. Hal itu membuat Siva merugi. Badra dan Koti memarahi Mina. Mina lalu kembali pulang. Besok pagi, Badra dan Koti menghadang Mina di tengah jalan. Mereka berdua mengambil paksa uang Mina. Badra dan Koti akan meletakkan uang itu di laci toko percetakan Siva. Di tengah jalan, Badra tidak sengaja menabrak seorang gadis cantik bernama Padma. Bukannya meminta maaf, Badra justru menyalahkan Padma. Mina melaporkan hal itu kepada Siva. Siva langsung menghampiri Badra dan meminta uang Mina yang diambil Badra. Badra mengatakan uang itu ia letakkan di laci toko. Siva lalu mengambil uang itu dan mengembalikannya kepada Mina. Malam hari, Mina tidur di kos-kosan. Mina merasa Siva adalah pemuda baik dan sopan. Mina mulai jatuh hati kepada Siva. Pagi hari, Badra sarapan di warung bersama Siva, Koti, dan Anbu. Badra melihat Padma berjalan di depan warung. Pemilik warung mengatakan Padma adalah gadis yang tinggal bersama ayahnya. Rumah Padma berada di belakang rumah Badra. Badra baru tahu tentang hal itu. Di sisi lain, Bapak Kos mengadakan rapat bersama ketua partai di rumahnya. Bapak Kos mengajukan diri sebagai bupati di pemilu yang akan datang. Ketua partai belum bisa memutuskan karena ada kader lain juga yang mengajukan diri sebagai bupati. Ketua partai bingung harus memilih siapa. Bapak Kos terus melobi ketua partai. Sore hari, Mina dan temannya pergi ke bioskop. Seorang lelaki menggoda Mina dengan menyentuh tangan Mina. Siva datang dan mengusir lelaki itu. Mina mengucapkan terima kasih kepada Siva. Teman-teman lelaki itu menghajar Siva hingga kepala Siva berdarah. Siva lalu pulang sembari menyembunyikan luka di kepalanya. Namun Badra mengetahui luka itu. Badra marah dan menghajar para lelaki itu. Badra, Siva, dan Koti lalu kembali pulang. Pagi hari, Mina pergi bolak-balik ke toko percetakan Siva. Mina menyukai Siva. Mina memberanikan diri menyatakan cintanya kepada Siva. Siva dengan senang hati menerima cinta Mina. Siva dan Mina menghabiskan waktu bersama. Di saat yang bersamaan, Badra mengintip Padma dari atap rumahnya. Badra mulai menyukai Padma. Badra memberanikan diri berkenalan dengan Padma. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Suatu malam, Kapolsek baru bernama Venkat mendatangi kampung Dasana. Venkat adalah polisi korup. Venkat mengumpulkan Dasana dan warga sekitar. Venkat mengenalkan dirinya kepada Dasana dan warga sekitar sebagai Kapolsek yang baru. Dasana mengobrol basa-basi dengan Venkat. Suatu hari, ayah Padma memanggil Badra dan berniat menikahkan Padma dengan Badra. Badra senang mendengar hal itu. Ayah Padma ingin mengenal keluarga Badra lebih dekat.
Karena itu, ayah Padma menghimbau Badra agar membawa kedua orang tuanya ke rumah Padma. Badra tersinggung dan marah karena Badra tidak mempunyai orang tua. Badra lalu kembali pulang. Padma dan ayahnya menyayangkan sikap Badra yang emosional. Padahal ayah Padma menerima Badra apa adanya. Besok pagi, Badra bengong di warung. Tak lama kemudian, Badra melihat Padma dan ayahnya pindah rumah. Badra kaget dan sedih melihat hal itu. Dari dalam mobil, Padma menatap Badra dengan penuh harapan. Badra menyesal telah membentak ayah Padma. Badra lalu merenung sendiri di pinggir sungai. Badra merindukan kebersamaannya bersama Padma. Di sisi lain, Mina menghampiri Siva. Mina mengatakan, besok lusa Ibunda Mina datang ke kos-kosan. Ibunda Mina ingin bertemu dengan Siva. Siva tersenyum bahagia. Besok pagi, Siva membeli kalung emas untuk Mina. Siva memberitahu Badra dan Koti ia akan melamar Mina. Badra tidak setuju dengan hubungan itu. Badra mengatakan, Siva, kita adalah anak yatim piatu. Kita tidak akan diterima siapapun. Badra dan Siva terlibat adu mulut. Badra tidak sengaja menyatukan kalung yang sudah dibeli Siva ke sungai. Siva kesal kepada Badra. Karena Badra tidak setuju dengan hubungan itu, Siva terpaksa melupakan Mina. Besok pagi, Badra dan Siva tidak saling bertegur sapa. Mina terus menelpon Siva, namun Siva tidak mengangkat. Mina menghampiri Siva di toko. Mina kecewa kepada Siva. Mina marah dan memutuskan hubungannya dengan Siva. Mina lalu kembali pulang. Di tengah jalan, Anbu menghampiri Mina dan menceritakan semuanya. Mina baru tahu bahwa Badra lah penyebabnya. Namun, Mina juga mengerti perasaan Badra sebagai yatim piatu. Mina tidak menyalahkan Badra. Terlihat Badra sedang merenung sembari melihat bocil-bocil bermain. Badra merenungi nasibnya sebagai yatim piatu. Badra kemudian menghampiri Siva dan mendukung hubungan Siva dengan Mina. Namun, Siva mengatakan itu semua sudah terlambat. Badra kemudian menceburkan dirinya ke sungai untuk mencari kalung yang sudah dibeli Siva. Siva dan Koti cuek saja melihat hal itu. Namun, karena Badra tidak juga muncul, Siva dan Koti mulai khawatir. Siva dan Koti kemudian menceburkan dirinya ke sungai untuk mencari Badra. Akhirnya, Badra muncul dengan membawa kalung yang sudah dibeli Siva. Tangan Badra terluka ketika mencari kalung itu. Besok pagi, Mina menghampiri Badra sembari memakaikan gelang rahi di tangan Badra. Gelang rahi adalah simbol persaudaraan. Mina mengatakan, Badra, mulai sekarang kau adalah abangku dan ibuku adalah ibumu. Badra sangat bahagia. Badra, Siva, Koti, Mina, dan Anbu merayakan kebersamaan mereka dengan makan di restoran. Hari demi hari, mereka terus menghabiskan waktu bersama. Badra, Siva, dan Koti sangat bahagia karena sekarang mereka mempunyai keluarga. Ibunda Mina menelpon Badra, Siva, dan Kotri. Ibunda Mina memanggil mereka dengan sebutan anakku. Badra, Siva, dan Koti terharu mendengar hal itu. Sejak itu, Badra dan Koti berhenti menjadi kurir obat terlarang. Badra dan Koti ingin mencari pekerjaan yang halal. Beberapa bulan kemudian, Ibunda Mina sakit keras. Dalam waktu dekat, Ibunda Mina harus segera dioperasi. Namun, Mina tidak mempunyai biaya. Badra, Siva, dan Koti sedih melihat keadaan itu. Malam hari, Badra, Siva, dan Koti membicarakan hal itu. Mereka mencari cara untuk mendapatkan uang untuk operasi Ibunda Mina. Mau tidak mau, Badra, Siva, dan Koti akan menerima tawaran Dasana untuk mengambil paket obat terlarang 60 kg di luar kota. Meskipun beresiko, mereka bertiga terpaksa melakukan hal itu. Subuh hari, mereka bertiga pergi keluar kota menggunakan bajai. Mereka bertiga kemudian mengambil paket obat terlarang melalui hutan. Paket itu mereka masukkan ke dalam bajai. Setelah itu, mereka bertiga kembali pulang. Mereka bertiga bergantian menyetir bajai.
Setelah seharian menyetir, tidak lama lagi mereka bertiga akan sampai di kota Wijayawada. Malam hari, mereka bertiga beristirahat sejenak di warung makan. Michael yang baru saja keluar dari penjara melihat Badra, Shiva, dan Koti. Michael langsung memanggil teman-temannya. Setelah makan, Badra, Shiva, dan Koti melanjutkan perjalanan. Michael dan teman-temannya menghadang bajai mereka. Badra berusaha berbicara baik-baik kepada Michael dan tidak mencari masalah. Namun, Michael justru berkata tidak sopan mengenai Mina. Badra emosi dan langsung menghajar Michael dan teman-temannya. Tak lama kemudian, polisi datang dan membubarkan perkelahian itu. Karena dianggap berbuat onar, polisi menangkap Badra, Shiva, dan Koti. Mobil bajai mereka juga dibawa ke kantor polisi. Di dalam mobil, Badra, Shiva, dan Koti khawatir paket obat terlarang mereka diketahui polisi. Badra, Shiva, dan Koti bermalam di kantor polisi. Besok pagi, Badra, Shiva, dan Koti diproses. Kepolisian mencatat biodata mereka. Kepolisian memperingati mereka agar tidak berbuat keributan. Kepolisian akan membebaskan mereka. Sebelum meninggalkan kantor polisi, salah satu polisi mengecek mobil bajai mereka. Badra, Shiva, dan Koti ketakutan. Polisi mengetahui adanya paket obat terlarang di bajai mereka. Polisi langsung memasukkan mereka ke dalam sel. Kepala polisi di sana bernama Baskar langsung memukuli Badra, Shiva, dan Koti. Badra memberitahu Baskar mereka adalah teman Dasana. Baskar langsung memanggil Dasana. Di kantor polisi, Dasana bernegosiasi dengan Baskar. Dasana akan memberikan sebagian hasil penjualan obat terlarangnya nanti kepada Baskar. Baskar sepakat dengan Dasana. Namun, Baskar akan menahan Badra, Shiva, dan Koti selama beberapa hari. Dasana tidak masalah dengan hal itu. Dasana lalu kembali pulang. Besok pagi, Badra, Shiva, dan Koti menunggu di kantor polisi. Mereka bertiga resah karena belum juga dibebaskan. Mereka bertiga ingin menghubungi Mina, namun tidak bisa karena handphone mereka disita oleh Baskar. Terlihat Mina mencoba menelpon Shiva, namun tidak tersambung. Malam hari, Mina dan Anbu duduk sembari menangis di depan rumah Badra. Dasana melihat Mina dan Anbu menangis. Dasana bertanya apa yang terjadi. Mina menjawab, ibuku baru saja meninggal dunia karena tidak menjalani operasi. Dasana kaget mendengar hal itu. Dasana baru sadar Venkat berbohong. Dasana kasihan kepada Mina. Namun Dasana tidak berani memberitahu Mina di mana keberadaan Badra, Shiva, dan Koti. Dasana menenangkan Mina dan Anbu. Dasana memerintahkan Mina untuk kembali pulang. Mina lalu kembali ke kos-kosan. Beberapa hari kemudian, kepolisian akan membebaskan Badra, Shiva, dan Koti. Namun tiba-tiba, Venkat memerintahkan Baskar untuk membawa Badra, Shiva, dan Koti ke rumahnya. Baskar patuh dan menurut saja. Tak lama kemudian, Badra, Shiva, dan Koti tiba di rumah Venkat. Venkat menyambut mereka dengan baik. Venkat mengatakan, Badra, Shiva, Koti, aku bisa saja memenjarakan kalian bertiga atas kasus obat terlarang. Tetapi aku tidak akan melakukan hal itu karena aku tahu kalian membutuhkan uang untuk operasi Ibunda Mina. Aku kasihan kepada kalian. Karena itulah kemarin aku membawa Ibunda Mina ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Biaya operasinya sudah aku lunasi. Sekarang Ibunda Mina sudah pulih tetapi masih harus beristirahat di rumah sakit. Badra, Shiva, dan Koti percaya dengan hal itu. Mereka bertiga berterima kasih kepada Venkat. Venkat mengatakan, Badra, Shiva, Koti, aku sudah membantu kalian bertiga. Sekarang giliran kalian yang membantuku. Saat ini aku sedang menangani sebuah kasus. Pelakunya berjumlah 3 orang. Namun hingga saat ini ketiga pelaku belum ditemukan. Aku meminta kalian bertiga berpura-pura menjadi tersangka. Dengan begitu aku bisa menyelesaikan kasus ini. Badra, Shiva, dan Koti bersedia membantu Venkat. Mereka bertiga kemudian dibawa ke kantor polisi. Mereka bertiga dimintai sidik jari, rambut, dan lain-lain. Mereka bertiga akan dijadikan tersangka atas sebuah kasus.
Bhaskar mengajari mereka bertiga cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim di pengadilan nanti. Bhadra, Shiva, dan Koti patuh dan menurut saja. Beberapa hari kemudian, persidangan dimulai. Bhadra, Shiva, dan Koti dibawa ke pengadilan. Para wartawan ramai-ramai mendatangi gedung pengadilan. Setibanya di pengadilan, Bhadra, Shiva, dan Koti kaget melihat banyaknya wartawan. Hingga kini, Bhadra, Shiva, dan Koti belum tahu kasus apa yang akan mereka jalani. Mereka bertiga lalu masuk ke ruang sidang. Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka bertiga. Mereka bertiga menjawab sesuai yang diajarkan Bhaskar. Namun, hakim merasa ada yang tidak beres. Hakim merasa mereka bertiga bukan pelakunya. Karena itu, hakim memerintahkan pengacara bernama Murti untuk menjadi pengacara pembela mereka. Persidangan lalu ditunda. Venkat kesal kepada hakim. Bhadra, Shiva, dan Koti kemudian dibawa kembali ke kantor polisi. Di depan gedung pengadilan, Anbu berteriak memanggil-manggil Bhadra. Namun, Bhadra tidak bisa menemui Anbu. Bhadra melihat Dasana sedang memikirkan sesuatu. Bhadra merasa ada yang tidak beres. Bhadra, Shiva, dan Koti tiba di kantor polisi. Tak lama kemudian, Murti tiba di kantor polisi. Murti berbicara empat mata dengan Bhadra, Shiva, dan Koti. Bhadra, Shiva, dan Koti bertanya kepada Murti kasus apa yang akan mereka jalani. Murti marah karena mereka bertiga tidak tahu kasus apa yang akan mereka jalani. Murti mengatakan kasus yang akan kalian jalani adalah kasus kematian Mina. Jeder. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Mina. Beberapa hari yang lalu, ketika Mina pulang ke kos-kosan, Mina berada di kos-kosan sendirian. Penghuni kos yang lain pulang ke kampung halaman mereka masing-masing karena tanggal merah. Mina lalu beristirahat tidur sembari memegang foto ibundanya. Mina masih bersedih atas meninggalnya sang ibu. Tak lama kemudian, bapak kos datang bersama putra ketua partai bernama Buji. Bapak kos melobi Buji agar Buji merayu ayahnya dan mencalonkan bapak kos sebagai bupati di pemilu berikutnya. Buji akan membantu bapak kos. Buji dan kedua temannya lalu turun ke bawah dan bersiap pulang. Namun, Buji melihat Mina tidur sendirian. Tanpa berpikir panjang, Buji dan dua temannya langsung memperkaos Mina. Mina tewas di tempat. Pagi hari, Venkat mendatangi kos-kosan dan melakukan olah TKP. Hasil olah TKP mengatakan pelakunya adalah Buji dan dua temannya. Venkat kemudian menemui ketua partai dan mengatakan semuanya. Ketua partai memerintahkan Venkat untuk melindungi Buji. Venkat siap menjalankan perintah. Venkat lalu berpikir sejenak. Venkat mencari 3 orang yatim piatu yang tidak mempunyai keluarga. Venkat teringat akan Bhadra, Shiva, dan Koti. Venkat juga baru tahu bahwa Mina adalah kekasih Shiva. Venkat merasa Bhadra, Shiva, dan Koti cocok untuk dijadikan tersangka. Venkat membicarakan hal ini kepada Dasana. Dasana tidak berani melawan. Dasana berjanji akan tutup mulut. Venkat lalu memanggil Bhadra, Shiva, dan Koti. Venkat membohongi mereka dan mengatakan ibunda mereka telah dioperasi. Karena itu, mereka bertiga bersedia membantu Venkat. Bhadra, Shiva, dan Koti menangis mendengar pembunuhan Mina. Mereka bertiga duduk lemas tak berdaya. Setelah menceritakan semuanya, Murti menemui Venkat. Murti bertekad akan membela Bhadra, Shiva, dan Koti. Murti juga akan melaporkan kepada hakim mengenai kebohongan polisi dalam kasus ini. Venkat langsung bernegosiasi dengan Murti. Venkat mengatakan jika Murti bersedia bekerja sama, Venkat akan membantu Murti menjadi hakim di tahun berikutnya. Venkat akan meminta bantuan para politikus untuk menjadikan Murti seorang hakim. Murti tergiur dengan tawaran Venkat. Akhirnya Murti sepakat dengan Venkat. Murti akan membuat Bhadra, Shiva, dan Koti kalah di pengadilan nanti. Venkat senang mendengar hal itu.
Venkat kemudian menemui Badra, Siva, dan Koti. Venkat memerintahkan mereka untuk mengaku telah memperkaos dan membunuh Mina. Badra, Siva, dan Koti menolak hal itu. Mereka bertiga tidak akan mengaku. Venkat marah dan memukuli mereka bertiga. Hari demi hari, mereka bertiga tetap tidak mau mengaku. Venkat dan para anak buahnya terus memukuli mereka hingga babak belur. Malam hari, Venkat memberikan makanan dan mengajak mereka bertiga berbicara baik-baik. Venkat mengatakan, Badra, Siva, Koti, kalian bertiga tidak punya pilihan. Sebaiknya kalian mengaku saja. Badra kesal dan melempar makanan ke wajah Venkat. Venkat marah besar dan terus memukuli mereka. 2 hari kemudian, Venkat memasukkan mereka bertiga ke dalam mobil dan membawa mereka ke tempat sepi. Setibanya di tempat sepi, Venkat menurunkan mereka. Tanpa berpikir panjang, Venkat menembak kepala Siva hingga tewas. Badra dan Koti lemas tak berdaya. Mereka berdua sedih melihat Siva tewas di depan matanya. Besok pagi, persidangan dimulai. Badra dan Koti diam saja di pengadilan. Karena itu, Badra dan Koti divonis bersalah. Mereka berdua diberikan hukuman penjara selama 12 tahun. Besok pagi, Badra dan Koti dijebloskan ke dalam penjara. Hari demi hari, mereka berdua menghabiskan waktunya di penjara. Selama di penjara, Badra hanya terdiam. Badra tidak berbicara sepatah kata pun, sedangkan Koti terus merenung. 1 tahun sudah mereka berdua di penjara. Ketika ada napi yang memancing emosi Badra, Badra tidak membalas. Badra hanya terdiam. 12 tahun sudah Badra dan Koti menghabiskan waktunya di dalam penjara. Suatu hari, Badra dan Koti dibebaskan dari penjara. Badra memasang kembali gelang rahi yang diberikan Mina dahulu. Badra dan Koti lalu berjalan keluar penjara. Badra duduk di tepi sungai Krishna. Badra merenung sembari mengenang kembali masa-masa kebersamaannya bersama Siva. Setelah merenung, Badra dan Koti bertekad akan melakukan balas dendam. Badra dan Koti langsung membunuh para polisi korup, Murti, dan 2 teman Buji. Setelah membunuh mereka semua, Badra dan Koti mulai mengincar Venkat. Suatu hari, ketika Venkat sedang sendirian, Badra dan Koti berhasil membuat Venkat jatuh pingsan. Badra dan Koti lalu membawa Venkat ke hutan. Badra menggali lubang untuk Venkat. Ketika Badra sedang menggali lubang, Koti yang sudah tidak sabar langsung mengambil linggis dan berusaha membunuh Venkat. Namun, Badra menahan Koti dan mengikat Koti di pohon. Badra tidak ingin Venkat mati begitu saja. Badra ingin Venkat mati secara perlahan. Badra kemudian mengubur tubuh Venkat di lubang. Kepala Venkat tetap terlihat di atas tanah. Badra lalu mencairkan gula merah. Tak lama kemudian Venkat sadarkan diri. Badra mengatakan, Venkat, dunia ini rusak karena banyaknya polisi korup sepertimu. Setelah mengobrol dengan Venkat, Badra langsung menyiram kepala Venkat dengan gula merah yang panas. Beberapa menit kemudian, pasukan semut merah mulai berdatangan. Semut-semut itu naik ke kepala Venkat sembari menikmati kelezatan gula merah. Setelah seharian penuh dibiarkan, Badra dan Koti pamit pulang kepada Venkat. Beberapa detik kemudian, Venkat menghembuskan nafas terakhir. Beberapa hari kemudian, Badra dan Koti mengincar Buji. Badra dan Koti bertekad akan membunuh Buji. Suatu hari, Buji sedang melakukan kampanye di sebuah desa. Buji memimpin doa di depan warga desa. Badra yang sudah memegang parang langsung menyerang Buji. Beberapa anak buah Buji menghadang Badra. Badra menusuk mereka dengan parang hingga tewas. Koti datang membantu Badra. Koti langsung menghajar mereka semua hingga tewas.
Buji berusaha kabur melarikan diri. Badra berlari mengejar Buji. Ketika Badra berhasil menangkap Buji, Badra langsung menusuk Buji dengan parang hingga tewas. Salah satu anak buah Buji berusaha menusuk Koti dengan pisau. Koti bertanya kepada Badra, apakah Buji sudah mati? Badra menjawab, Buji sudah mati. Karena sudah menjalankan misinya, Koti membiarkan anak buah Buji menusuk jantung Koti hingga tewas. Dari belakang, anak buah Buji yang lain menebas Badra dengan parang. Namun Badra tidak membalas. Karena sudah menjalankan misinya, Badra membiarkan dirinya terbunuh. Badra tewas dan tercebur ke Sungai Krishna. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan akan mengambil jalannya sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.